Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendemonstrasikan uji ANOVA One Way dan uji Kruskal-Walsh. Nah, syarat apa pada saat kita ingin menggunakan uji ANOVA One Way? Yang pertama adalah yang variabel dependen itu harus berdistribusi normal, tidak ada data outlier, dan yang lebih penting itu adalah variannya harus sama. Nah, kalau asumsi dasar ini tidak terpenuhi, maka kemudian kita menggunakan uji alternatifnya, yaitu uji Kruskal-Walsh. Nah, langkah yang harus dilakukan pada saat kita ingin menguji ANOVA One Way berarti kita harus mengecek normalitas dan juga varian dari kelompok grup tadi. Nah, kita lihat dataset kita itu ada kadar HB dan ada tingkat sosial ekonomi. Nah, tingkat sosial ekonomi itu terdiri dari 3 kelompok, terkategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok rendah, kelompok sedang, dan kelompok tinggi. Nah, kita kembali ke dataset kita. Nah, di sini kita ingin membuktikan sebuah hipotesis, apakah benar terjadi perbedaan rata kadar hemoglobin pada ibu dilihat dari 3 kelompok ekonomi itu. Nah, tingkat sosial ekonomi dilihat dari tingkat sosial ekonomi. Nah, untuk membuktikan itu, maka kemudian kita menggunakan uji ANOVA One Way. Nah, langkah yang pertama kita cek nanti adalah variannya. Nah, kemudian yang langkahnya kita klik analisis, kemudian pilih compare mean, kemudian pilih ANOVA One Way. Nah, di sini untuk dependent listnya dimasukkan kadar hemoglobin, kemudian di faktornya dimasukkan tingkat sosial ekonomi. Nah, kemudian posoknya kita klik yang to key, kemudian continue. Setelah itu untuk optionnya nanti kita lihat nilai variannya, itu kita lihat di homogenitas dari varian serta Brown Forsyth. Nah, kemudian pilih continue. Oke, nah kemudian lanjutkan dengan klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari output SPSS. Kita lihat homogenitasnya dari uji Levin itu ya. Nah, uji Levin di sini itu hasilnya adalah 0,034. Nah, sementara uji untuk varian itu sama atau tidak sama, kita lihat di Brown Forsyth ini. Nah, kemudian di sini nilai signifikansinya itu adalah 0,675. Jadi di sini 0,675. Nah, kapan dikatakan varian itu sama? Itu pada saat nilai signifikansi atau nilai p-value itu lebih besar sama dengan nilai alfa. Nah, kita ambil contoh alfanya itu adalah 0,05. Oke. Nah, kemudian dikatakan variannya itu tidak sama, itu pada saat nilai signifikansinya atau nilai p-value-nya itu lebih kecil dari alfa. Nah, alfanya itu adalah 0,05. Kita gunakan yang 0,05. Nah, kita lihat di sini. Nah, tentunya ini adalah lebih besar dari sama dengan alfa, sehingga kita katakan bahwasanya variannya adalah sama. Varian sama. Oke, nah kemudian kalau kita lihat variannya sudah sama, maka kemudian kita melihat uji dari ANOVA-nya. Oke, kita lihat uji ANOVA. Di atas ini ya. Nah, di sini di uji ANOVA di sini ada antar kelompok dan di sini adalah ada dalam kelompok. Nah, kemudian kita lihat nilai di sini ada F hitung. Kemudian ada nilai signifikansi. Nah, F hitung
itu nantinya kita membandingkannya dengan F tabel. F tabel. Nah, nanti dengan degree of freedom-nya itu adalah 2 dan 6, 7. Nanti dilihat di buku biasanya untuk F tabel ini. Nah, kemudian yang sebenarnya sama saja, kita juga bisa membacanya dengan menggunakan nilai signifikansi ini. Nah, atau nilai p-value. Nah, nilai p-value ini dikatakan nanti kita menerima HA gitu ya. Jadi menyimpulkan HA gitu ya. Jadi kita bukan menerima, tetapi di sini adalah menyimpulkan HA gitu ya. Jadi kita menyimpulkan HA. Ini saat kapan? Saat nilai signifikansi itu ya, nilai signifikansi di sini lebih kecil sama dengan alfa. Alfanya taruhlah contoh adalah 0,05. Nah, kita menyimpulkan H0 gitu ya. Kita menyimpulkan H0 itu pada saat bagaimana? Pada saat nilai signifikansi itu adalah lebih besar dari nilai alfanya. Alfanya tadi 0,05. Nah, kita lihat di sini. Di situ nilai signifikansi untuk alfa itu adalah 0,537. Nah, ini ternyata adalah lebih besar dari alfa. Itu ya, alfanya kan 0,05. Nah, sehingga kita menyimpulkan H0 gitu ya. Nah, hipotesis kita itu apa sih tadi H0-nya? H0 di sini hipotesis kita itu tidak ada perbedaan rata, gitu ya. Tidak ada beda rata. Rata apa? HB gitu ya. Pada 3 level tingkat sosial ekonomi gitu ya. Sosial ekonomi. Nah, kemudian untuk hipotesis alternatifnya itu adalah ada beda rata HB, kadar HB pada 3 kelompok sosial ekonomi. Nah, sementara kita hasilnya di sini. Itu ya, sehingga kemudian kita menyimpulkan H0 gitu ya. Nah, karena lebih besar dari nilai alfa itu ya, sehingga kita menyimpulkan oh ternyata tidak ada beda loh kadar hemoglobin, rata-rata kadar hemoglobinnya dari orang yang ekonominya rendah, sedang, dan tinggi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita cek lagi untuk perbedaannya untuk lebih mendetail, apakah betul tidak ada perbedaan atau tidak. Nah, kita lihat di post hoc, gitu ya. Nah, post hoc di sini itu adalah untuk melihat di level mana sih perbedaan itu berada. Nah, tadi kan di kesimpulan awal itu uji ANOVA ini adalah tidak ada perbedaan antar grup, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi kita lihat di nilai signifikansi ini. Nah, oke. Perhatikan apakah nilai signifikansi ini lebih besar dari alfa atau lebih kecil dari alfa. Lebih kecil sama dengan alfa, gitu ya. Nah, kalau di sini lebih kecil dari alfa atau sama dengan alfa, maka dikatakan memang betul ada beda. Gitu ya. Tetapi kita lihat ini semuanya di atas 0,05 sehingga bisa dikatakan bahwasanya memang betul tidak ada perbedaan antar grup. Misalnya grup rendah dengan sedang gitu ya, ternyata juga tidak ada gitu ya. Grup yang rendah dengan tinggi itu juga tidak ada. Grup yang sedang dengan rendah dibalik ya, itu juga tidak ada
Yang di sini juga dibalik, sedang dengan tinggi itu ternyata juga tidak ada. Yang tinggi dengan rendah itu juga tidak berbeda. Yang tinggi dengan sedang ternyata rata kadar hemoglobinnya juga tidak beda. Nah, kemudian kita juga bisa cek di nilai confidence interval ini. Itu ya. Jadi di situ misalnya grup untuk sedang dan menengah. Jadi misalnya grup untuk sedang dan menengah itu ya. Nah, ternyata nilai confidence intervalnya adalah minus 0,66 sampai dengan 1,39 gitu ya. Jadi melewati angka 1 gitu ya. Nah, angka 0. Nah, ini ya melewati angka 1 di situ ya. Oke. Nah, ini juga sama. Oke, sehingga kita katakan bahwasanya memang betul tidak ada perbedaan di antara grup ini. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk uji Kruskal-Walsh. Nah, kalau yang ini tadi adalah uji untuk ANOVA one way, itu sudah cukup seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk uji Kruskal-Walsh. Nah, kembalikan ke dataset kita tadi. Ini ya, dataset kita. Nah, dataset kita tetap menggunakan data yang sama ya. Nah, kita akan mensimulasikan untuk menggunakan uji Kruskal-Walsh atau pengganti sebagai uji Kruskal-Walsh gitu ya, atau uji non parametrik dari ANOVA. Tapi di sini tadi memang variannya adalah sama gitu ya di ANOVA, sehingga kita sebenarnya tidak perlu menggunakan uji non parametrik. Nah, akan tetapi di sini kita mensimulasi untuk uji Kruskal-Walsh. Nah, kita menggunakan data yang sama. Hal pertama yang dilakukan adalah klik analysis, kemudian pilih non-parametric test, kemudian pilih K independent sample. Oke. Nah, kemudian di sini muncul gitu ya. Masukkan di variabel tesnya itu adalah kadar hemoglobin. Kemudian di level tingkat ekonomi masukkan di grupnya. Kemudian define grupnya, tadi kita cek di data view kalau terlupa gitu ya. Itu tadi berapa saja gitu ya. Oke. Nah, itu 1 sampai 3. Oke. Kemudian kita masukkan di sini level ekonominya 1 sampai 3. Oke, kemudian continue. Kemudian klik oke. Nah, jangan lupa di sini adalah yang kita ujikan adalah uji Kruskal-Walsh. Oke, kita tunggu. Oke, sudah muncul. Nah, ini adalah hasil uji Kruskal-Walsh. Perhatikan di sini ya. Nah, perhatikan nilai signifikansi di sini. Nah, nilai signifikansinya itu ternyata adalah 0,697 gitu ya. Nah, dikatakan misalnya kita menyimpulkan H0 gitu ya. Kita kapan menyimpulkan H0 itu pada saat nilai signifikansi itu lebih besar dari nilai alfa gitu ya. Alfanya kita pakai 0,05. Dikatakan atau disimpulkan kita menyimpulkan HA itu pada saat nilai signifikansi itu lebih kecil sama dengan nilai alfa. Alfanya adalah 0,05.
Nah, kita perhatikan di sini. Sini ya. Nah, ternyata adalah nilai signifikansinya itu lebih besar dari nilai alfa, itu ya. Sementara alfanya tadi adalah 0,05. Nah, sehingga kita menyimpulkan apa? Menyimpulkan H0, gitu ya. Nah, tadi narasi kita apa? Untuk hipotesis nolnya itu adalah tidak ada beda antara rata kadar Hb ibu pada 3 kelompok grup. Nah, kemudian narasi dari hipotesis alternatifnya itu adalah ada beda, itu ya, ada beda rata kadar Hb pada 3 kelompok grup. Sehingga karena kita menyimpulkan H0, sehingga kita bisa mengatakan di uji ini adalah tidak ada beda loh rata kadar Hb pada tingkat kelompok grup ini. Oke, demikian dari uji ANOVA One Way dan uji Kruskal-Walsh. Nah, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.